Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya ini insya Allah ada beberapa perkara yang kita hafalin, mulai dari wudhu sampai nanti sholat, semua bacaan-bacaan sholat, bacaan-bacaan ketika wudhu dan seterusnya. Insyaallah ya teman-teman. Jadi sebelum dimulai hafalan tentang doa setelah wudhu, kita ulangi sebentar masalah fardunya wudhu. Ada berapa fardunya wudhu? Kirang berapa? Itu anggota wudhu kalau 4, anggota wudhu 4. Kalau fardunya ada 6. Fardunya wudhu ada 6. Kalau anggota wudhu ada 4. Kalau fardunya ada 6. Atau hukumnya atau fardunya wudhu ada 6. Yang pertama apa? Niat. Yang pertama niat. Tempatnya di dalam hati ketika membasuh wajah. Ini yang pertama. Yang pertama niat, tempatnya di dalam hati ketika membasuh wajah. Yang pertama, yang kedua, apa? Membasuh wajah. Yang kedua, membasuh wajah. Di wajah semuanya dibasuh. Yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Kepala nomor rambut. Kepala maksud rambut. Kepala termasuk bagian kepala adalah rambut. Kepala termasuk bagian rambut yang ada di kepala. Yang kelima, membasuh kaki sampai mata kaki. Yang keenam, tertib. Nah itu asmane fardunya wudhu. Ada 6. Tapi anggota yang wajib diwudhui ada berapa? 4. Kalau anggotanya wajah, tangan, kepala, kaki. Itu anggota yang wajib dibasuh atau diusap dalam wudhu. Tertib itu maksudnya apa Ustaz? Yang terakhir kok tertib? Tertib itu ya dari urutan dari kepala dulu, tangan, kepala, baru kaki. Tidak boleh tangan dulu baru wajah. Tenang asal tertib nih maksudnya. Tertib itu tertib dari 1 kepala, 2. Yang pertama wajah, yang kedua tangan, yang ketiga kepala, yang keempat kaki. Tertib 1, 2, 3, 4 ini jenis tertib. Berarti 5 tuh. 6. 6-nya tertib. Masuk yang kena. Kalau rukun ini kan mau tambah niat kali, niat dengan tertib tambahnya itu. Tapi kalau anggotanya, anggota badan yang wajib dibasuh diusap ada 4. Nah bedanya membasuh sama mengusap itu apa? Kan tadi kan untuk kepala diusap, wajah membasuh, tangan membasuh, kaki membasuh. Kalau kepala diusap. Bedanya apa antara mengusap dan membasuh? Diusap. Kalau membasuh harus mengalir. Kalau membasuh harus mengalir. Kalau mengusap, ya usap sedikit mawon. Ganteng-gantengnya sah. Kalau untuk tangan, wajah, ayat segini-gini kan, betul satu jadi ngusap.
boleh. Jadi harus mengalir, harus diambil air. Terus ada yang jatuh ke bawah, ada yang mengalir ke dalam, yang mengalir kemudian membasuh dengan mengusap. Kalau sedikit kan? Kalau sedikit Maksudnya apa? kan di Arab Saudi saya pernah lihat itu pakai air aqua cuma di tangan aja butuhnya itu. Ini tantangan diosok-osok apa dipancurnya atau dinyatanya? Begini kan terus begini. Nah ini jadi ngusap dan sakit nih dulu. Oke, ketika menggenang airnya, ini menggenang ya, menggenang berdiri kan. Ya. Nah, kalau di gini kan jadi ngusap, buatan sah nih, buatan sah. Banyak yang di super-super itu kan gitu. Oke, nggak betul jangan salah berarti harus mengalir, Tayamum itu bisa. Oke, mengalir. Dari Arab Saudi. Oke. Tidak ada perkecualian gitu, atau diringankan apabila airnya sedikit gitu. Ya penting mengalir. Basuhnya. Nggak bisa kan lafaz dalam Al-Qur'annya kan memang dihusel, dibasuh. Dan udah nas. Keringanannya langsung tayamum, tidak ada air langsung tayamum. Bukan diringankan dari dibasuh menjadi diusap, nggak bisa. Walaupun airnya dikit gini bisa. Bisa, yang penting mengalir wow. Yang penting menggenang di sini, digenangkan terus baru tidak diginikan dulu nih habis berarti ngusap. Diambil digini-ginikan ini jadi ngusap betul sah. Kalau ini tak, kalau orang junub karena mimpi, itu tayamum boleh ya? Boleh kalau memang tidak ada air. Kalau memang tidak ada air boleh. Karena pernah ada kisah bahwa Amir bin As kan tunjuk Nabi untuk jadi Amir perang. Oke. Jangan anak buahnya kan Abbas, Siddiq, Umar, Iya. Utsman Ali kan. Makanya dia pernah junub Oke. karena mimpi, tapi dia nggak mandi karena alasannya karena kedinginan di sana. Oh, boleh. Makanya dia cuma tayamum saja. Tayamum. Itu boleh tadi ya? Bisa. Kedinginan pegang air dikhawatirkan pingsan maka boleh langsung bertayamum. Betul apa boleh. Kalau sudah sampai kaki atau tangan rupanya dalam wajib Ya berarti kemudian diulangi lagi. Nah ini berarti. Tadi kan tempat niatnya ketika membasuh wajah. Berarti kalau ketika ingatnya baru di tangan berarti wajib diulangi lagi. itu udah ada maksudnya 4 mazhab ya semua sama. Misalkan ada mazhab lain yang mungkin dibolehkan. Tiga nggak masalah itu ya. Tiga kalau masalah itu buat dari mendalam. Di awalnya udah mulai niat juga bagaimana apa ya? Di awalnya Belum baca. Sebelum kita Cuci tangan ya. jadi boleh, yang penting waktu wajahnya tadi yang harus. ulangi lagi ya. Nanti nama itu. Ketika tangan itu juga sudah niat, tapi ketika mencuci telapak tangan niatnya sunnah wudhu. Nama itu. Jadi niatnya itu ketika mencuci tangan telapak tangan niatnya sunnah wudhu. Bukan tidak niat di situ, tetap niat sudah niat wudhu, tapi niatnya sunnah. Ketika mengusap telapak tangan atau berkumur-kumur atau memasukkan air ke hidung itu juga sudah wudhu, tapi niatnya sunnah wudhu. Niatnya sunnah wudhu. Intinya ketika wajah itu harus niat dalam hati, niat wudhu. Yang penting wajah. Adapun tangan, kaki sudah enggak apa-apa, yang penting wajahnya tadi niat. Atau ya, makanya ketika berkumur memasukkan ke hidung atau ketika mencuci telapak tangan kau enggak niat, maksudnya cuma enggak ada niat berarti dianggap bukan ibadah. Maka niatnya menghidupkan sunnah wudhu niatnya sunnah wudhu berarti.
Terakhir tertib. Tergantung mulai untuk mungkin yang setorne doa setelah wudhu. Doa setelah wudhu. Kali mungkin doa setiap anggota. Setiap anggota. Ada betul? Ketika tangan biasa ini. Oh, berarti namun doa yang anu mawon. Karena sih memang dalilnya anu tidak kuat. Sing penting doa setelah wudhu mawon ya berarti. Setelah wudhu mawon. Sebelum wudhu. Napa sebelum niat apa doane? Oh niate berarti. Nggih saged niat. Yang penting niat setelah doa setelah wudhu. Nika napa pahalane niki? Ketika berwudu dan dia mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, maka dibuka pintu baginya 8 surga. Masuk memasukinya terserah milih yang mana saja. Kembali nambahi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Niku akan ditulis namanya dengan kutiba firokin tematubi abitobin palang yusar ila yaumil qiyamah, akan ditulis, didata oleh malaikat, disimpan dalam satu tempat yang tidak akan pecah, tidak akan rusak sampai hari kiamat. Tulisannya di sepuluh. Doanya para majelis. Nggih, tambahin nggih tambahan. Tapi sing biasa kan itu asyhadu an la ilaha illallah wa syarikalah wa asyhadu anna muhammadan rasuluh. Allahumma jalni minat tawabin wa jalni minal mutatahhirin wa jalni min ibadikas sholihin. Kalau mau nambahin tadi subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tergantung mungkin terserah. Jadi dua-duanya boleh atau yang awal tadi boleh. Tanpa Oke, doa setelah wudhu. Nanti apa dereng? Makanya kan ya diapalin terus setiap wudhu dipraktekkan. Karena mungkin setoran. Kalian baca Inna anzalna 3 kali. Setelah wudhu. Oke, setelah itu sholat doa wudhu itu. Ini mau ngajar wudhu dia langsung geblas semuanya. 3 kali. 3 kali. Menghadap barat. Ke kiblat. Menghadap ke kiblat tanpa mengangkat tangan. Sambil berjalan atau kiblat mawon atau sambil berjalan menuju ke tempat masjidnya, kan? Inna anzalna apa yang 3. Terus habis wudhu doa. Baca Inna anzalna tadi sambil jalan. Sebaiknya berhenti ngadep kiblat. Tapi seandainya Sempurnakan artinya sempurnane tapi boten ngangkat tangan. Inna anzalna boten ngangkat tangan. Habis ngusap doa baru Inna itu. Inna anzalna ngadep kiblat 3 kali tanpa ngangkat tangan. Fadilahnya Fadilah itu mriki boten disebut nih. surga ya. Jadi kalau tinggali kitab itu nih atau mriki sementara jadi Itu inanjalan tok atau sampai komplit? biasanya komplit. Komplit. Koder. Komplit. Pak, itu kayak sendiri kan wudhu ya, tempat wudhu. Itu doanya yang menanggalnya di situ boleh juga.
Kita Jambi jeding sebaiknya. Oh, Bukan jeding, Jeding, di luar jeding. tempat wudhu atau jeding? Bertempat wudhu. Ini konten WC atau Kan ada dua. Tadi biasa jago kan kalau itu di luar itu. di luar, doanya di luar sebaiknya. Di luar, kalau di dalam jeding di luar. Doanya di luar. Ketika asyhadu an la ilaha illallah ngangkat tangan, ngeten. Tapi setelah tadi inna anzalna tidak ngangkat tangan. Kalau kita mencapai itu kan niatnya ketika asman pertama Oke. itu berarti setelah itu tidak perlu wudhu lagi kalau sholat apakah sahnya tidak wudhu itu karena sebelum mandi wudhu atau tata wudhu mandi junub sudah langsung sholat boleh. Yang penting ketika junub, mandi junubnya tidak kentut, tidak memegang kemaluan, tidak wudhu nggak apa-apa. Yang penting ketika mandi wajib tidak kentut dengan tidak memegang kemaluan. Makanya caranya ngeten, sebelum mandi cuci dulu. Nah, sebelum niat dicuci dulu. Niatnya di habis selesai berniat. Gitu, tetap pertama, maksudnya untuk kotorannya dicuci dulu, baru nanti kan mandi, niat rata, pun keluar sudah nggak perlu wudhu nggak apa-apa. Males bikinnya. Tapi kalau kita niat ada itu setelah Iya, mandi males itu. Ya boleh nggak apa-apa, boleh. Tapi seandainya mandi wajib tok tanpa wudhu boleh tadi, asalkan ketika mandi tidak kentut, tidak megang kemaluan. Terus. Lah kalau wudhunya sebelum mandi itu sunnah mandi namanya. Wudhu sebelum mandi itu niatnya sunnah sebelum mandi. Hukumnya sunnah. Setiap mau mandi. Bukan mandi wajib mau itu kebab tadi. Jadi sebelum mandi junub disunahkan wudhu dulu. Saged. Nggih, sing penting nggih blek selulup satu niatipun sah. Apa? Wudhu sunnah itu kadang sudah dibersihkan. Apa belum dibersihkan? Nggih, makanya dalam hal niat niku wonten carane. Kalau ketika mandinya batal, berarti wudhunya niat menghilangkan hadas. Wudhunya sebelumnya, maksudnya sebelum mandi itu wudhunya batal. Paham? Sebelum mandi wudhunya batal, berarti wudhunya niat menghilangkan hadas. Kecuali kalau sebelum junub masih punya wudhu, maka niatnya sunnah mandi. Apa ada junub tidak batal? Wonten. Napa? Tiang tidur ngeten iki, tidur apa? Tidur sambil duduk, mimpi junub ini kan wudhunya kan gak batal. Tapi mandi wajib. Oke, betul batal nih wudhunya nih loh, wajib mandi. Berarti kalau mandi niatnya wudhu menghidupkan sunnah mandi. Kalau tidurnya terlentang berarti kan batal wudhu, batal wajib mandi, berarti ya menghilangkan hadas. Apa tuh bedanya? Tapi ada junub Ustaz ya. Oke. Wudhunya nggak batal. Oke. Wudhunya nggak batal tapi wudhu nggak batal. Saged tidurnya kan saged. Dalam kondisi sudah punya junub. Batal kan masih mandi. Enggak tadi itu yang tidur terus masuk ke Oh, itu wudhunya nggak batal. wudhunya nggak batal. Oke. Mandi junub. Berarti semua boleh. Ya betul kan masih wajib junub. Kan saya punya wudhu. Kan sholat itu kan harus bersih dari hadas besar sama hadas kecil. Hadas besar dan hadas kecil bisa bersihkan dengan wudhu. Junubnya hadas besarnya masih ada. Biasa gampangnya foto berjunub kayak wudhu ya. Gampang pas wudhu Nyampe lewat momen.
Pada sakit sakit di anu setoran. Sakit betul setoran. Sakit. Iya betul. Si paling kozek, NRB paling kozek. Simpun apal, monggo setoran sing dereng. Bukannya mana tahu bukannya? Gak bawa. Oh.